Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya singkat saja. Perjalanan haji maupun umroh ini perjalanan fisik. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Secara fisiknya mungkin dia tidak mampu kita lihat, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, tidak ada satupun yang menghalanginya. Ada ibu-ibu, Masya Allah. Saya khawatir dengan ibu ini, nekwan-nekwan. Karena kalau umroh ini kan tidak ada batasan usia selama dia masih sehat dan ada yang mendampingi. Itu biasa Pak dari travel. 60 tahun ke atas, sehat, ada yang mendampingi. Saya khawatir dengan newan-newan nih, orang Sungai Raya. Bisa nak dia tawaf, bisa nak dia sa'i. Karena Masya Allah, tabarakallah Pak, Bu, saya sendiri itu merasakannya tawaf dengan sa'i itu, panat kaki itu. Ya Allah, betul lah. Panat kaki, tapi karena ramai. Karena suasana dan keadaan kita tersemangat. Akhirnya saya lihat semangat itu. Nekwan, semangat nekwan. Mau semangat, Insya Allah sambil zikir, sambil talbiyah. Selesai juga Pak. Dan yang paling heboh Bapak Ibu sekalian, yang paling heboh haji maupun umroh memang jemaah Indonesia. Iya Pak Bu ya. Paling heboh jemaah Indonesia. Waktu tawafnya kayak waktu sa'inya itu paling heboh jemaah Indonesia. Kompak. Begitu dikir kompak sampai orang-orang Arab, orang-orang luar negeri kalau kita udah waktu sa'i itu kan kita Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan setelah sa'i kan dikirnya itu Pak, dipimpin oleh muntawif. Dan kompak, Masya Allah. Satu ruangan sa'i itu heboh oleh suara dikirnya jemaah Indonesia. Jadi orang-orang Arab sambil live streaming itu dengan orang jemaah Indonesia. Kalau orang jemaah yang lain itu enggak. Makanya yang kemarin sempat viral kan, jemaah dari Indonesia baca salawat ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Nah, itu sempat viral. Artinya semangat luar biasa Pak. Kekuatan fisik itu tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Kalau Allah Ta'ala mampukan, insya Allah semua mampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terakhir penutup Pak. Kalau kembali ke tanah air dari tanah suci Madinah dan Makkah, pastinya semua jemaah baik haji maupun umroh yang dibawa bekal oleh mereka adalah oleh-oleh. Betul nggak Pak Bu? Oh Allah Pak, Masya Allah. Adik kawan saya ini dari Naram, dia 3 beranak. Emaknya, kakaknya dia, Dedi ini 3 beranak. Habis jual tanah, alhamdulillah sebab itu Allah Ta'ala berikan umroh. Dia bawa uang tuh 10 juta untuk belanja. 10 juta Pak. Jadi di Masjid Nabi, di Selamat di Madinah belanja. Kemudian waktu kita istirahatnya waktu dari Madinah, mikotnya di Bir Ali. Di Bir Ali ada sempat ada belanja kan, ada sebelum kita masuk ke Masjid Bir Ali itu ada beberapa tokoh belanja lagi. Kemudian di rest area, kan nanti kita istirahat sebelum sampai ke Makkah, kalau dari Madinah nanti di rest area itu ada orang jual martabak, ada jual kurma, ada jual macam-macam. Itu belanja lagi. Memang saya lihat, saya belum tahu nominal yang dibawa. Sampai lagi di Makkah, Masya Allah kan ada beberapa hari di Makkah pun belanja lagi. Sampai Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang kulit hitam, wallahu alam orang mana itu, ilegal. Dia jualan tuh di tepi jalan, jual Roma Pak, jubah-jubah tuh. Haji Medi mana? Adik Haji Medi. Haji Medi pesan ke saya nanti Pak Ustaz nak banyak-banyak bawa pakaian katanya. Nanti ada orang jual sinun Roma. Yang lelong katanya murah-murah 20.000. Inyan ke jubah 20.000. Begitu selesai sholat fardu, Bapak Ibu sekalian di Makkah. Waktu Madinah saya cari, Madinah orang jual lelong yang murah-murah. Nggak ada di Madinah. Di Makkah kita ketemu. Setelah sholat fardu begitu mau kembali ke hotel, Masya Allah orang jual lelong. Kamu rial katanya, kan berapa rial? 5 rial katanya, 5 rial. Saya hitung 5 rial kali 4.000, 20.000. Ya Allah mudahnya 20.000. Saya pumpung. Oke Pak Bu, pumpung. Saya pumpung, tidak lihat lagi ukuran. Karena dia, bos kita dia terkali-kali.
Begitu ada polisi, langsung digulungnya. Lari deh. Masya Allah. 5 rial, 5 rial lah. Jubah-jubah tuh, Masya Allah, bagus-bagus. 5 rial, pakaian ibu-ibu, gamis ibu-ibu, itu 5 rial. Songkok itu 1 rial, 4.000. Masya Allah. Jadi untuk oleh-oleh. Jadi suatu hari pas suatu waktu, saya selesai sholat fardu, saya lagi ngambil 2, belum dibayar. Itu ada polisi datang, langsung gulung, dia langsung lari. 2 jubah belum saya bayar. Saya konsultasi dengan Ustaz Khairul Anam, pengasuh pondok pesantren Abu Hurairah di Malikian Ustaz. Kan alhamdulillah berangkat sama-sama saya. Beliau satu keluarga dari pondok, itu ada 7 orang berangkat. Saya tanya, Ustaz, bagaimana ini akadnya nih? Begitu saya pilih, orangnya langsung lari karena takut polisi. Dan saya tidak kenal orangnya. Baru itu saya lihat. Kata Ustaz, udah, hargakan baju itu sebagaimana yang dijual, kemudian infakkan. Boleh ke masjid, boleh ke orang yang tidak mampu. Karena tidak tahu Pak Bu, kemana saya mau ketemu dengan dia pun saya tidak tahu, tidak kenal dengan dia. Itu Masya Allah. Tapi luar biasa Pak, sukanya minta ampun, capek-capek, kepak-kepak, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Nih kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan ini dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semua jemaah bawa oleh-oleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua bawa oleh-oleh. Macam-macam. Ada kurma, ada siwak, ada sendal, ada minyak wangi. Padahal saya lihat Bapak Ibu sekalian, sendal jepit tuh, saya kan kehilangan Pak Ustaz, sendal jepit. Kalau di dalam tuh kan, saya kira ada daerah kan yang di portal, diberi portal. Kita tidak boleh lewat situ. Perginya tadi bisa, baliknya tidak bisa di portal. Waduh, sendal saya di sebelah sana. Akhirnya tidak saya ambil lah, hilang sendal. Begitu saya tanya, sendal jepit Swallow, cuman dia bukan merek Swallow. Saya tanya, berapa satu nih? Kamu rial? Katanya 15 rial. Ada yang jual 10 rial. Coba Bapak pikirlah, 10 rial sendal jepit, 10 rial, 40.000 sendal jepit. Saya bilang Masya Allah, di Indonesia ini sendal jepit banyak, murah kata saya. Masya Allah. Jadi banyaklah oleh-oleh yang dibawa oleh jemaah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ada satu oleh-oleh yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan kepada kita semua, yang harus kita bawa ke negeri atau ke daerah kita masing-masing. Ada yang tahu Pak Bu? Oleh-oleh yang disiapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia wafat, yang mesti dibawa, terutama bagi orang yang datang ke Madinah ataupun orang datang ke Makkah. Zam-zam bukan. Zam-zam dari CPRI pun banyak. Kurma bukan. CPRI pun banyak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara, satu oleh-oleh yang harus dibawa oleh setiap jemaah baik haji maupun umroh, apa dia? Yaitu akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting. Dan inilah ciri-ciri makbul, ciri-ciri diterima, mabruroh, haji maupun umroh seseorang pulang ke kampung halaman membawa akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan makbul, tidak mabrur, tidak mabruroh kalau dia balik dari tanah suci Makkah dan Madinah, dia tidak membawa akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Pak, dalam perang berkecamuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ikut dalam perang tersebut. Luar biasa perangnya itu, banyak korban baik dari tentara Islam maupun dari tentara orang kafir. Udah selesai perang, kan banyak tuh jenazah bergelimpangan. Jadi udah selesai perang, tidak ada lagi Pak cerita nak menjumpai dengan musuh pun tidak ada cerita nak sini bahkan tidak ada lagi. Maka Nabi dan sahabat mencari tentara Islam. Nabi SAW ini melihat satu jenazah dibolak-balikan oleh Nabi, dibolak-balikan oleh Nabi. Nabi lihat, sahabat dari jauh melihat